Assalamualaikum, perkenalkan saya Yunia Instalani. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 2 jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian di Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini, hari Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya di SMK Negeri Unggul Terpadu Anak Tuha Lampung Tengah pada kelas 11 APHP. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Silahkan untuk ketua kelas dipimpin berdoanya. Duduk siap. Selesai? Baiklah, semangat sekali kalian hari ini. Ibu absen dulu. Siapa yang nggak hadir? Siapa? Jadi kalian harus makan, kalian harus mengikuti apa sih kalau pembelajaran saya itu saya harus bisa. Sudah ya, kalau sudah silahkan disimpan kembali gadgetnya. Silakan disimpan kembali gadgetnya. Baiklah, berapa jenis tanaman penyegar ya? Yang paling sering kalian kenal yang mana? Kopi dan teh, kakao ya. Nah, jadi ini adalah beberapa produk dari bahan penyegar dan perkebunan ya. Nah, di sini kopi, teh, coklat, tembakau dan sirih itu memberikan stamina dan semangat dan mengandung senyawa alkaloid yang bersifat merangsang sistem saraf untuk lebih aktif sehingga memberi efek rasa segar ya. Misalnya kafein dan katekin. Nah, kafein dan katekin ini adalah senyawa alkaloid yang terkandung pada produk bahan penyegar tersebut ya. Nah, apa sih perbedaannya antara Arabica dan Robusta? Nah, Arabica itu terkenal dengan cita rasa terbaik, terus paling banyak diproduksi di dunia, terus tinggi pohonnya 4 sampai 6 meter, ini karakteristik tanamannya ya. Berasal dari Ethiopia dan tumbuh di iklim tropis. Biji kopinya kecil, berwarna hijau hingga merah gelap. Dan kandungan kafeinnya mencapai 1,5%. Ini kopi Arabica ya. Nah, ada kopi Robusta. Nah, ini dikenal dengan kopi kelas 2 ya. Karena apa? Karena harganya lebih murah. Lebih resisten terhadap hama penyakit, tinggi tanamannya 12 meter. Contohnya kopi luwak, kopi alamit itu di Filipina, berasal dari Kongo ternyata. Kongo di mana Kongo? Di Afrika ya. Nah, teksturnya lebih keras, rasa lebih pahit, agak asam, aroma lebih kuat, kandungan kafeinnya cukup tinggi, 2,8. Itu yang membuat rasa pahit ya. Nah, sekarang untuk selanjutnya ini sudah berkelompok ya. Oke, berkelompok. Nanti kita akan bagi kelompok ini ada 4 kelompok ya, berarti kelompok kopi 1, kelompok teh, kelompok kakao, dan kelompok kopi 2 ya. Kalian kerjakan LKPD-nya,
per kelompok. Ini kelompok kopi 1 ya. Kelompok kopi 2. Ini kelompok apa? Kakao. Terus kelompok teh. Ya. Coba perhatikan. Kalian kerjakan LKPD, ya ini petunjuknya. LKPD digunakan mandiri dan berkelompok. Terus kemudian pahami setiap konsep dan contoh, kerjakan dan catat kesulitan atau hasil dari LKPD-nya. Nah, di sini lakukan observasi dan analisis mengenai tanaman penyegar, kemudian catat hasilnya. Nah, setelah itu kalian buat daftar produk olahan tanaman penyegar, diskusikan buat diagram alir ya. Diagram alir, cara berkelompok, waktunya 10 menit saja. Baik, sudah? Sudah ya? Oke, kalau sudah kita bahas bersama ya. Tadi kelompok kopi, tadi tugasnya, proyeknya membuat alur ya, alur atau diagram alur dari pembuatan apa ini kopi Mbak ya? Kopi bubuk, ini kopi juga. Terus yang kelompok 3 kakao ya. Ini teh. Oke, siapa dulu yang mau menerangkan singkat alur diagram alurnya? Kopi, kelompok kopi. Coba. Gimana itu hasilnya? Hasil proyek membuat diagram alur pembuatan kopi. Diagram alur proses pembuatan kopi bubuk adalah yang pertama itu disangrai, setelah disangrai digiling, setelah digiling disaring, setelah disaring lalu dimasukkan mesin brewing dengan tekanan 9 bar selama 20-30 menit. Sudah. Itu yang berarti proses basah apa kering itu? Ini proses kering. Proses kering ya. Pertama dia apa? Disangrai. Disangrai. Terus kemudian digiling, diayak ya, maksudnya ya. Terus kemudian bubuk, jadi produk kopi bubuk. Oke, ini kelompok kopi 1. Coba kelompok kopi 2 mungkin berbeda hasilnya. Untuk diagram alir kopi, pembuatan kopi, pertama kita pemilihan biji kopi, setelah itu kita lakukan penyangrai, setelah penyangrai kita lakukan pendinginan,
Setelah itu penepungan ataupun penggilingan, setelah itu pengayakan dan pengemasan serta kemasan. Oke, berarti dimulai dari proses pemilihan biji kopi ya, atau pemilihan bahan ya. Nanti saya akan jelaskan ya prosesnya. Oke, ke kelompok kakao dulu nih. Kelompok kakao. Ya, kelompok 3 kakao kan? Oke, coba dijelaskan Mbak. Pertama, biji kakao kering, kemudian penyortinan, penyangraian, pemisahan kulit, biji kulit, daging biji, pemastaan, pasta coklat, dan pengemakan. Oke, berarti ada proses apa itu? Pemasakan dulu ya? Pemastaan, Oh, berarti dimasak dulu kalau kakao ya. Setelah dimasak apa itu Mbak? pengemakan, Oh, langsung di packing. Oke ya, itu hasilnya bentuk apa dia? Kakaonya. Oh, masih dalam bentuk bungkil, belum ke coklatnya ya? Berarti ya? Oh, belum. Oke, berarti sampai dengan bungkil. Nah, sekarang kelompok teh. Coba kelompok teh. Ada yang bisa disampaikan dari diskusi mengerjakan LKPD kelompok teh? Ya, Mbak Panca? Dicuci dulu. Ya. Lalu dipotong kecil-kecil dengan panjang 5 cm. Lalu ditimbang. Setelah ditimbang dikeringkan dengan suhu 60 Celcius selama 2 jam. Lalu ditimbang kembali dan kemudian teh. Oh gitu. Jadi pertama langkah awalnya dicuci dulu ya. Itu sudah dipilih bahannya. Oke, dicuci. Setelah dicuci dipotong kecil-kecil ya. Oke. Terus kemudian apalagi? Lalu ditimbang. Ditimbang ya, ditimbang. Setelah ditimbang baru dikeringkan dulu, baru dikemas. Oh, ditimbang kembali, baru. Oh, jadi ada bobot awal, ada bobot akhir. Setelah itu baru dikemas. Oke, terima kasih. Jadi itu ya beberapa produk olahan dari apa? Tanaman bahan penyegah dan perkebunan. Nah, jadi itu. Nah, nanti kita akan merencanakan proyek praktek ya. Kita akan membuat bubuk kopi ya. Nah, ini yang kelompok kopi ini lebih paham ya, tapi nggak apa-apa karena kita memanfaatkan bahan baku yang ada. Jadi kita akan membuat bubuk kopi ya. Di mana prosesnya pembuatan bubuk kopi ini yang pertama tadi apa Mbak? Ya, yang pertama itu adalah pemilihan bahan ya, bahan kopi dalam bentuk kopi kan dalam bentuk biji ya. Jadi kopi dalam bentuk biji kita pilih. Nanti ada istilahnya sortasi dan grading ya. Di mana sortasi itu memilih atau memisahkan biji kopi dari kotoran-kotoran atau sampah-sampah atau sisa-sisa. Biasanya sisa-sisa apa? Kulit dari kopi, biji kopi. Kemudian grading itu kita memisahkan, kita ambillah yang ukurannya besar, yang ukurannya masih bagus ya. Nah, itu juga kita sambil memilah itu sambil melihat adakah serangga di situ, adakah apa sih hewan di situ ya. Biasanya kan kalau di penyimpanan itu kan kalian sudah belajar tuh keamanan pangan kan. Nah, di situ kan ada proses penggudangan dan proses penyimpanan. Nah, terkadang di situ ada terkontaminasi. Nah, itu kita sortasi dan grading. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa tadi, Mbak? Penyangraian. Nah, setelah kita sortasi, jangan lupa nanti ditimbang ya. Nah, kita besok ditimbang dulu. Pertama sebelum disortasi ditimbang, setelah disortasi ditimbang dicatat. Terus kemudian setelah itu kita sangrai. Sebenarnya apa sih fungsinya sangrai itu? Kadar air. Ya, oke, mengurangi kadar air. Yang lain ada yang bisa menjawab? Selain mengurangi kadar air, kopi itu apa yang dicari sih? Iya, aroma. Nah, jadi kalau sudah disangrai, itu biasanya nanti akan muncul aroma. Nah, di samping mengurangi kadar air, juga nanti untuk mengeluarkan aroma kopinya itu, senyawanya itu, ya. Nah, itu proses penyangraian. Nanti kurang lebih sampai dia berubah
warna ya, untuk suhunya nanti diatur ya. Jadi penyangraian itu dilakukan sampai dengan muncul aroma dan ada perubahan warna pada biji kopi ya, atau biasanya kita bicara biji kopi itu dia kalau di masyarakat tuh namanya kopi beras ya itu. Nah, setelah disangrai terus apa Mbak? Ya, didinginkan dulu, diangin-anginkan lah ya. Nah, sebelum kita lakukan apa Mbak? Penemungan atau apa? Memperkecil ukuran. Kita akan membuat apa tadi? Kopi bubuk. Jadi kita akan melakukan pengecilan ukuran. Kita menggunakan grinder ya atau blender kering ya. Nanti kalian akan melakukan grinder penggilingan biji kopi tadi setelah dingin ya. Setelah di grinder, kemudian apa? Pengayakan. Nah, kadang pada saat kita menggiling itu belum sempurna tuh pengecilan ukurannya. Nah, jadi kita lakukan pengayakan beberapa kali sampai bubuk kopi itu benar-benar kecil ukurannya atau benar-benar sesuai dengan tujuan kita membuat kopi bubuk itu ya. Setelah sudah jadi ditimbang ya, ditimbang kita rencananya kita akan membuat kemasan 50 gram ya. Nanti akan dihitung berat awal berapa, terus kemudian setelah kita di grinder atau kita kecilkan ukuran, terus kita timbang berapa hasilnya ya. Nanti dikemas terus kemudian dibuat analisis usaha ya. Itu yang nanti akan kita lakukan ya, yang akan kita lakukan, kita praktekkan. Nah, jadi nanti akan dibagi berapa kelompok? Kita 3 kelompok ya. Kita bagi 3 kelompok, alatnya lengkap kalau 3 kelompok. Nah, akan kita lakukan pada pertemuan selanjutnya yaitu, jadi kita rencanakan alat bahan sudah Ibu siapkan. Prosesnya tadi yang seperti saya sampaikan, pertama pemilihan bahan, sortasi grading, terus kemudian kita lakukan penyangraian, terus kemudian apa lagi Mbak? Pendinginan dulu, diangin-anginkan, terus baru kita lakukan penggilingan atau grinder dengan menggunakan alat grinder atau blender kering, terus kemudian jangan lupa diayak untuk memeratakan hasilnya, bubuknya, terus kemudian dikemas ya. Oke, jadi itu yang nanti akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya ya. Nah, jadi setelah ini kita akan langsung ke lab ya. Ke lab disiapkan APD-nya, jas labnya ya. Nanti langsung aja ke lab, tasnya boleh dibawa ke lab dan gadgetnya dibawa ke lab ya. Oke, mungkin itu aja. Nanti, kita langsung ke lab. Oke. Ya, siap, gerak. Kencang depan, gerak. Tegak, gerak. Seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya, kita
Kalau sudah melakukan penyesuaian ya. Kebanyakan yang mereka kebanyakan ada yang mungkinnya jadi dilakukan penyangraian sampai dilakukan penyampaian sampai keluar aroma semuanya ya. Nah, ini berarti sudah ada sudah muncul nih aroma apa kopinya ini. Nah, ini sudah muncul tujuan dari penyangrai adalah itu ya, di samping mengurangi kadar air ya Mas ya. Penyangrai cukup nih sepertinya kalau sudah kita tutup ini ya. Aromanya gimana, aromanya bertambah kuat? Oke, berarti sudah ini prosesnya sudah selesai. Matikan kompornya, terus kemudian diletakkan di makan ya, didinginkan sebentar saja, terus kita lakukan proses penggilingan ya. Makan aja dulu, nanti kalau ada yang sisa baru digiling kembali. Jadi dipastikan semuanya menjadi bubuk ya.
tadi sudah diuji, jadi bentuk pengujiannya adalah dari warna. Warnanya apa tadi? Hitam. Terus kemudian aroma khas kopi. Kemudian tekstur, karena kita membuat kopi bubuk, jadi teksturnya halus. Kemasan itu kan kita menggunakan pouch plastik, karena kemasan ada yang dari kertas, ada ya kertas kopi. Kenapa disebut kertas kopi? Ya, karena untuk bungkus kopi. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi dari proses yang sudah kalian lakukan, dari kita menghasilkan kopi bubuk itu melalui beberapa proses. Yang pertama, kita pemilihan bahan ya. Pemilihan bahan di sini kita melakukan apa? Tadi sortasi. Apa aja yang dilakukan di sortasi itu? Memisahkan kotoran, sampah, atau mungkin ada binatang ya, binatang yang nyumput di biji mungkin ya. Nah, terus kemudian grading, kita lihat dari ukurannya. Biasanya kalau dia ukurannya besar itu kan bagus, jadi kita pisahkan yang kecil. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa? Setelah kita sortasi grading, udah dapet nih yang bagus nih, kita lakukan penyangraian. Nah, penyangraian tadi kita lakukan sampai beraroma kopi dan berwarna kopi atau berwarna coklat gelap atau hitam ya. Jadi itu karena kalau dari teorinya itu ada beberapa proses sangrai yang di situ, misalnya kalian mau sedang, tinggi, nah itu tergantung suhunya. Karena kita praktik sederhana, jadi kita memastikan bahwa kopi yang kalian sangrai itu aromanya sudah muncul kopi dan warnanya berwarna coklat gelap atau coklat kopi atau hitam ya. Setelah disangrai, apa yang kita lakukan? Kita melakukan ya, kita angin-anginkan lah ya sebelum kita lakukan apa? Penggilingan. Nah, penggilingan kita menggunakan grinder atau blender kering ya. Nah, kita giling sampai dia halus. Nah, namun demikian kan kadang ada tuh yang belum halus. Jadi kita lakukan apa? Pengayakan supaya menyamakan ukurannya ya. Nah, kita lakukan pengayakan, kalau masih ada sisa kita giling lagi. Terus kemudian kita ayak lagi sampai semua berubah menjadi bubuk kopi. Baru setelah itu kita kemas. Ya, jadi itu untuk praktek hari ini kalian mendapatkan produk bubuk kopi. Kalian sudah bisa menyiapkan peralatannya ya, jadi bisa dilakukan di rumah ya. Kenapa Ibu menggunakan kopi sebagai salah satu bahan penyegar? Karena mudah didapat. Ingat, Lampung itu penghasil kopi. Nah, jadi itu supaya nanti bisa bermanfaat, kalian bisa berwirausaha ya. Mungkin itu yang kita bisa hasilkan hari ini ya. Mudah-mudahan bisa kalian ambil ilmunya dan kalian manfaatkan ya. Ingat, SMK itu BMW, bekerja, melanjutkan dan berwirausaha ya. Jadi anak SMK itu harus semangat karena siap kerja, siap usaha, kuliah juga bisa ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa kita laksanakan hari ini. Terima kasih. Sebelum ditutup, kita berdoa ya Mas ya, Pak Ketua. Kita pimpin berdoa. Duduk siap. Sudah siap. Sudah mulai. Baik. Oke, baiklah, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tepuk tangan untuk kita semua.